Jangan mau jika disuruh untuk tes assessment dari perusahaan, itu cuma formalitas yang hasilnya juga tidak dipakai kok. Apakah benar statement ini? Mari kita bahas. Assessment adalah sebuah tes untuk menjadi alat ukur terkait kelemahan, kekuatan, dan potensi seseorang. Tes ini sudah banyak diketahui dan banyak dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kompetensi karyawan, baik dalam proses rekrutmen, penempatan kerja, maupun kenaikan jabatan. Namun, setelah tes selesai dilakukan, tindak lanjut dari proses assessment sering kurang diperhatikan, terutama dari sisi pemahaman karyawan selaku peserta, sehingga inilah yang menjadi alasan banyak orang yang mengatakan tes assessment hanya formalitas saja. Para peserta hanya menerima apapun yang diberikan oleh pihak HRD tanpa mendapatkan informasi lebih mendalam dan terbuka mengenai hasil assessment dan tindak lanjut yang terkadang menyebabkan kecurigaan dari para peserta. Oleh karenanya, penting adanya proses feedback dari hasil assessment yang sudah dilakukan. Siapa yang harus memberikan feedback terhadap peserta? Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu memahami pola interaksi yang berkembang di dalam organisasi atau perusahaan. Idealnya, seorang atasan yang akan memberikan feedback bagi para karyawannya atau bawahannya. Hanya saja, karakter atasan dan pola komunikasi berpengaruh ke proses pemberian feedback tersebut. Secara kemampuan, bila atasan kurang kompeten dalam menyampaikan feedback, bisa jadi hasil feedback jadi tidak memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Secara pola komunikasi, jika atasan tidak bisa membangun komunikasi yang baik, cenderung menyindir atau menghakimi hal tersebut juga akan berpengaruh kepada hasil feedback. Selain atasan, HRD bisa memberikan feedback bagi para peserta, tetapi personil yang dibebankan untuk menjalankan tugas tersebut harus memiliki kompetensi yang memadai terhadap bisnis perusahaan dan memahami karakter kepribadian dari para peserta. Hal ini harus dirumuskan dengan baik oleh pihak HRD dan atasan agar dapat memberikan feedback yang tepat bagi para peserta assessment. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa ditempuh oleh perusahaan adalah meminta profesional untuk memberikan feedback bagi para peserta. Tentunya, profesional memiliki pemahaman bisnis dan penguasaan hasil assessment yang baik. Biasanya, synthesis sourcing membantu untuk memberikan feedback kepada para kliennya. Nah, pihak ketiga biasanya lebih diterima oleh karyawan peserta assessment apabila juga pihak ketiga bisa memberikan feedback yang baik. Mereka akan mendapatkan info mengenai kelemahan dan kelebihan mereka secara proporsional serta dimengerti. Setelah disampaikan hasil assessment dari setiap karyawan atau peserta, bisa berlanjut ke proses konseling. Proses konseling diberikan pada peserta yang memiliki area of improvement terkait dengan kemampuan, kemauan, dan kesempatan mereka. Bila kemampuan yang dianggap kurang, bisa dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Sedangkan bila kesempatan yang dianggap kurang, bisa diberikan penugasan atau assignment yang dapat merangsang tampilnya kemampuan yang diharapkan. Sementara bila kemauan yang kurang akan menyebabkan kemampuan mereka tidak tampil optimal. Ini yang harus diatasi dengan konseling yang tepat. Idealnya, atasan dibantu pihak HRD yang melakukan konseling. Proses ini bisa juga melibatkan profesional sebagai pihak ketiga bila atasan atau pihak HRD belum memiliki kemampuan yang memadai. Jadi, penting untuk melakukan tindak lanjut kepada karyawan terkait hasil dari assessment yang sudah dilakukan. Pastikan perusahaan Anda memiliki SDM yang memadai untuk melakukan tindak lanjut assessment. Atau Anda bisa juga menggunakan jasa pihak ketiga yang dianggap profesional atau kompeten. Synthesis Resourcing menyediakan jasa bagi para perusahaan atau organisasi untuk konsultasi lebih lanjut terkait dengan assessment dan proses tindak lanjutnya. Jangan lupa untuk klik link yang tersedia untuk informasi lebih lanjut.